Aduh, si hidup gak sih? Masa sih? Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami. Korupsi seringkali dilihat sebagai masalah hukum semata. Padahal, akar permasalahannya jauh lebih dalam daripada itu. Kami dari kelompok 5 kelas B, mata kuliah anti korupsi, jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik. Pada kesempatan kali ini, kami akan membedah topik yang sangat fundamental, yaitu Peran keluarga dalam membangun budaya integritas sebagai fondasi utama upaya pemberantasan korupsi anak sejak dini. Mengapa keluarga? Karena seorang anak harus dididik dimulai dari rumahnya sendiri. Di dalam video ini, mari kita bahas konsepnya, faktanya, serta analisis kritis dari kelompok kami. Mari kita mulai dengan definisi. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan wewenang untuk membuat keuntungan secara pribadi. Namun di sisi lain ada yang namanya integritas. Integritas adalah keselarasan antara nilai, perkataan, dan perbuatan. Nah, jika orang berintegritas, seharusnya dia akan berbuat baik meskipun tidak ada orang yang mengawasi. integritas tidak dapat dibentuk secara spontan, melainkan harus melalui proses kultivasi harian. Oleh karena itu, dalam konteks ini, peran keluarga berperan penting sebagai pendidikan primer. Menurut teori belajar sosial Albert Bandura, anak tidak memperoleh pendidikan hanya dengan verbal, melainkan juga dengan mengobservasi atau mengimitasi sifat orang tuanya. Lalu bagaimana sih data yang ada di lapangan? Data menunjukkan pendidikan tinggi tidak menjamin seseorang terbebas dari perilaku korupsi. Menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tahun 2022, lebih dari 86% pelaku tindak korupsi merupakan lulusan dari perguruan tinggi. Ini sangatlah membuktikan bahwa kecerdasan akademik tanpa fondasi moral keluarga merupakan hal yang sangatlah berbahaya. Untuk memvalidasi teori dengan fakta yang ada di lapangan, kelompok kami telah melaksanakan wawancara bersama 3 orang narasumber dengan latar belakang yang berbeda. Keluarga yang berkontribusi tinggi pada si anak itu tadi perhatian, komunikasi, interaksi itu harus dilaksanakan karena dasar dari si anak itu memang dari keluarga. Nanti ketika udah dewasa selalu lingkungan pendidikan, ketika makin dewasa lingkungan sosial, tambah lagi lingkungan pekerjaan, ya kan? Jadi emang ada tahapan-tahapan. Dan yang pertama itu adalah di lingkungan keluarga. Jadi semua tempat itu memang punya risiko, punya dampak masing-masing. Tapi yang pertama dan utama di keluarga. Ada pengaruhnya, ya pengaruh. Bagaimana nanti dia di sekolah, bagaimana nanti dia di tempat pendidikan, bagaimana nanti dia di tempat pekerjaan, kalau dewasa itu memang dari luar. Terima kasih karanteristika jawabannya.
banyak seperti anak-anak pedesaan gitu kan. Mereka ingin sekolah ya memang iya karena memang mereka tidak punya biaya sehingga mereka tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Nah ini juga satu hal atau satu alasan ya bagaimana kedepannya khusus negara ini kalau tidak memberikan peluang kepada mahasiswa atau siswa-siswa yang punya prestasi diberikan kesempatan untuk menambah wawasan dan ilmunya gitu. Jadi sebenarnya kan pemerintah sebenarnya wajib untuk lebih memperhatikan pendidikan kepada rakyatnya, kepada masyarakat. Ya, mungkin kalau saya simpulkan ya Pak, maksud Bapak seharusnya ada peran pemerintah Iya. negara di saat anak-anak ada lantar bahkan dalam pembukaan alinea undang-undang dasar ya Pak. Iya, itu Realisasi rumah bangsa Iya. Pak, jadi prioritas ya Pak. prioritas seharusnya. negara iya. Ya Pak, jadi terima kasih ya Pak atas pandangan Bapak, jawaban Bapak. Dan mungkin pertanyaan yang saya sampaikan sudah selesai ya Pak. Iya. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Mohon maaf ini kalau jawaban saya mungkin pertanyaan dengan jawaban agak ini. Kalau pertanyaan dengan jawaban mungkin ada menyimpang gitu kan. Ya memang itulah yang kenyataan itu. Tapi tidak apa-apa Pak, soalnya Jadikan keluarga berperan penting dalam pencegahan perilaku korupsi sejak dini. Boleh deh. Menurut saya, alasan utama mengapa keluarga sangat berperan penting adalah karena lingkungan keluarga adalah lingkungan anak di mana mereka akan belajar nilai-nilai dasar moral dan perilaku. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana strategi yang dapat diterapkan oleh orang tua atau anggota keluarga untuk menginternalisasi nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, serta disiplin pada anak-anak? Menurut saya itu dapat dilakukan melalui orang tua. Orang tua ini bisa mengajari anak dengan cara melakukan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral seperti mengajarkan anak untuk berbicara jujur, serta mengajari anak untuk mempunyai sifat nasionalisme serta mempunyai sifat bertanggung jawab. Oke, selanjutnya teh apa saja kendala atau tantangan yang umumnya dihadapi keluarga dalam membentuk budaya integritas di lingkungan rumah tangga? Kalau menurut saya itu ada dua faktor. Yang faktor pertama itu lingkungan. Nah, lingkungan ini sangat mempengaruhi, terutama ketika lingkungan di keluarga atau lingkungan luar rumah itu sangat buruk. Nah, yang kedua itu adalah pertemanan. Pertemanan juga itu sangat mempengaruhi. Baik, terima kasih atas jawabannya ya, Teh. Selanjutnya untuk pertanyaan keempat yaitu bagaimana pandangan. Berdasarkan data dan wawancara yang telah kami laksanakan, kelompok kami menyimpulkan bahwa pencegahan korupsi di Indonesia masih berfokus pada hukuman dan penangkapan. Langkah itu memang penting, tetapi diibaratkan memotong rumput tanpa mencabut akarnya. Kita sering melupakan pencegahan melalui pendidikan moral sejak dini. kami menemukan kontradiksi besar. Berdasarkan teori Bandura, latihan anak melalui modeling, bahwa orang tua sangat mendambakan anaknya jujur. Namun pada realitanya, mereka selalu mencontohkan inkonsistensi. Contoh yang sering kita temui ialah orang tua menyuruh berbohong kepada anaknya. Misalnya, Dek, bilang saja kepada Pak Agus bahwa Bapak tidak ada di rumah. Nah, inkonsistensi seperti inilah yang merendahkan nilai moral, di mana anak lebih percaya pada apa yang mereka lihat daripada apa yang didoktrinkan. Sebagai kesimpulan, keluarga pilar fundamental dan preventif strategis dalam berantas korupsi. Pendidikan anti korupsi terbaik bukan berada pada buku teks formal, tetapi melainkan dari pembiasaan kejujuran dan tanggung jawab dari meja makan rumah kita sendiri. Dan karena tidak semua anak memiliki keluarga yang optimal, maka sekolah, pemerintah, dan juga masyarakat yang luas harus menjadi jaring sosial yang aman. Teman-teman semuanya, budaya integritas harus dimulai dari diri kita sendiri. Berani jujur, itu hebat.
Mari kita hentikan terhadap sekecil apapun kecurangan yang ada di sekitar kita. Keluarga berintegritas. Indonesia bebas korupsi.